apa anak itu rambutnya gondrong-gondrong gitu dan ada hitam gitu. pakai hitam Gua kebetulan nih itu sama kita sekali ya ini masuk metal ya. sebenarnya gini gondrong itu kan mengkilkan. Jadi metal itu kayaknya kalau nggak gondrong kurang cair gitu. Karena apa kalau gondrong itu waktu di event itu kan kita punya gaya atau kita motion buat headbanger lah putar ya kan. Jadi enak. Kalau tadi kita kayak model kita nih nggak ada rambut, itu tuh buat headbanger kayak kepala gimana gitu. Kayaknya Ayam dari buntutnya. kayak ayam dipatok-patok kita kan tahu kan juga baju panjang gitu. Harus pakai kalung ya itu sih tergantung masing-masing ya. Kalau kita emang dari dulu style seperti ini. Cincin ya. Gue gitu loh. Ini kayak FSI ya. Gini ya. Oh jadi itu ini pas selera mungkin ya Pak. Karena nggak harus kayaknya sih nggak harus. Oke, kembali lagi bersama gua Cendana. Kali ini gua sedang berada di sekitaran Jakarta mau mencari target buat di podcast terbaru gua, yakni Posdak Podcast Dadakan, yang dimana gua ngobrol sama orang yang belum gua kenal buat diajak ke podcast dadakan. Makanya ikutin terus pencarian target apakah gua bisa dapat buat gua ajak ngobrol-ngobrol di podcast gua. Ikutin terus perjalanan gua mencari target. Let's go. Dapat guys, ini boleh nih targetnya. Kayaknya bisa diajak podcast. Oke, ikutin aja langsung ke tempat atau yang buat kita podcast. Abangnya sih mau ngajak kita ke tempat, nggak tahu tempatnya di mana. Kita coba aja ikutin dia. Motor bosku. Ya.
Oke guys, kita udah sampai. Kita sampai di mana, Bos? Tahu lah banyak alat-alat musik. Mungkin ntar kita tanya-tanya dulu aja ke abang-abang yang ada di sini. AC ini nih. Iya, agak dingin ya. Oh, nih baru nyala. Kalau saya telepon Ini mungkin buat persiapan terakhir. Oh iya. Oke, kembali lagi bersama gua di podcast terbaru, podcast dadakan yang dimana di program terbaru ini gua ngobrol sama orang yang belum gua kenal. Untuk itu, gua di sebelah gua ada abang-abang yang ternyata dia ini adalah musisi dari Jakarta. Untuk lebih jelasnya kita buat kaset-kaset gua yang belum kenal, kita perkenalan terlebih dahulu dan posisinya sebagai abang. Karena dimulai dari abang ini. Kita dari grup Lut ya, berasal band dari Jakarta yang beraliran death metal. Kita progresif kita ini merangkai dari awal ini kita membentuk pelan-pelan merintis gitu. Ya gue ini sendiri sebagai vokal ya, di Lut vokal. Vokal siapa? Bang Tanduk bisa gitu loh. Tanduk kamu gitu loh. Kira tanduk. Iya. Biasa orang di permetal manggilnya tanduk aja gitu. Dulu nama gue cakep sih. Iya. Budi. Oh, dia bener ya. Itu kawan dong. Saya ya. Berarti di mana sudahnya? Bandung. Pulangnya di Kuningan. Oh, di Kuningan. Iya. Ya, ini satu negeri. Berarti nama kerennya itu di metal Bang Tanduk ya. Tanduk rusa ya. mati. Perkenalan ke abang selanjutnya. Oke, ini dari kawan kita nih. Tapi gue jaluk dari megang ritme. Pemegang Bentar gua. Oke, untuk yang selanjutnya Gua Fajar di drum. Bang Fajar dari drum. Ada nama kerennya nggak Bang? Di metal kan barusan kan abang Tanduk. Fajar Arya doang. Oh iya. Nama kecil ini, nama Klaten ya, nama dari ini banget apa? Keraton. Ya, untuk selanjutnya Bang. Ya, kalau saya Palak satu ritme. Oh. Bang Palak sebagai rhythm. Oke. Bang gini, gua mau tanya kenapa bisa dinamain Lut? Apa terinspirasi dari nama-nama Nabi Lut atau Nabi Adam gitu? Iya. Boleh dijelaskan kenapa sih bisa dinamain Lut itu? Oh gitu. Oke, kita jelasin sekedar kita buat penjelasan aja ya, biar kita juga orang awam juga sebenarnya sih. Cuman karena kita membuat bentuk ini sebenarnya Lut ini kita ngambil dari nama Nabi ya, Nabi Lut gitu. Nabi Itu kan menceritakan dulu kan di saat zaman berapa yang lalu itu kan dahulu kala itu jadi Bareto gitu kan? Bareto ya. Itu menceritakan kaum soromitas, jadi kaum gay yang berhubungan dengan itu sama jenis gitu. Jadi kita ini membentuk Lut ini, ayo kita dobrak orang-orang yang seperti itu. Kita kan sesama lelaki, ngapain kita lawan jenis? Wanita banyak gitu. Kayak nggak ada wanita. Dari nama Lut ini sangat bermakna sekali. Iya. Kita mencontohkan dan mendobrak orang-orang seperti kaum gay. Jadi kaum gay ini jangan sampai hampir menyebar di pulau negeri kita Indonesia ini gitu. Kita ya yang penting awal-awal aja Adam ya, kita kan udah diturunkan dari Allah, jadi ya kita seperti itulah gitu.
Berarti dari genrenya sih metal ya bang? Ya, metal. Untuk genrenya Ya, sih metal bahwa banget. sampai gua ternyata Look ini musiknya bergenre metal. Death metal. Death metal. Oh, death Ya. metal. Yang seperti kain kerupuk gitu ya. Awal pembentukan sih dari tahun kapan bang? Look ini kebetulan awalnya dari tahun berapa ya? 2 tahunan. Oh, Tahun 2019. 2019. Ya pertama awal yang berdiri ngebentuk ini ya sebenarnya ini orang-orang di sebelah nih kita awal-awal ya gitu. Oh yang merintis dari awal gitu ya? Iya, gue punya ide sama Fajar berdua bikin band Look buat ngeramein metal, industri metal Jakarta sama Indonesia aja. Kalau Bang Fajar gimana Bang Fajar? Jadi gue bikin Look ini waktu itu sama Bang Jalu, terus sama 2 personil yang lama, Bang Ceda ya, sama Gape, sama Hendra juga. Jadi itu Oh dulu ini personil baru gitu ya, sekarang tuh. Jadi- Totalnya berapa? Total berapa personil ini? Tadinya personilnya ada orang lagi karena pergantian personil sama lain-lain visi dan misinya. Oh, beda ya gitu ya. Akhirnya gue nyari Oh besar gitu ya sekarang. gue nyari personil baru lagi, fixnya ya ini Oh gitu. tempat ini. Oke. Berarti dari tahun 2019 ya? Apa ini karena sebelumnya ini dulunya anak satu tongkrongan, apa satu sekolah, apa satu kampung itu gimana ya? Jadi gue ketemu sama Bang Tanduk, Bang Palang sama Bang Jalu itu kalau di acara metal, jadi lain-lain band. Kalau di metal itu kan mosing-mosing apa ya? Iya. Mosing. Headbanger. Oh, bener. Iya. Oke. Biar enak aja ya. Jadi kalau sama ini semua sering ketemu di acara. Nah, terus awalnya bikin, ketemu di nah, acara. Tadinya ganti-ganti, cocok, akhirnya dia bentuk lagi kayak gini. Untuk sekarang sih udah berapa album yang sudah di Kebetulan ini album kita baru rencana ya, masih proses. Baru rencana mau ini bikin album ini. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan sih lancar gitu dari nggak ada hambatan. Insya Allah tahun 2001 ini kita udah ngeluarin album yang pertama gitu. Kita masih proses materi sih, ngumpulin materi dulu berapa lagu lagi. Di saat kita udah oke, fix, kita langsung proses rilis album gitu. Oh berarti Album pertama. untuk masalah album buat Asik 2, untuk masalah album dari Root masih dalam proses ternyata. Gini bang, kalau masalah metal ya, Iya. mau tanya kan, gua sih awam Iya. di dunia musik metal gitu. Oke, iya. Awal mulanya itu metal masuk ke Indonesia itu dari tahun kapan ya bang? Kok bisa metal gitu masukin? Sebenarnya sih metal dari zaman menurun ya, dari abang-abang kita senior dulu, zamannya rock apa gitu. Ini sebenarnya dari tahun 80-an itu udah ada metal. Zamannya waktu Metallica pernah main ke Indonesia waktu di Lebak Bulus. Ya itu membludak tuh dunia permetalan. Cuma di saat itu kan buat bikin event itu agak sulit gitu ya. Pas agak kesiniannya kita mencoba nih untuk komunitas-komunitas di kaum metalhead se-Indonesia dan di Jakarta ini, gimana kalau kita menamaikan dunia permetalan ini pasti akan bisa gitu. Dan awalnya ya dari tongkrong-tongkrong biasa jadi merangkul jadi bikin pembentukan komunitas metalhead gitu. Dan mau nanya lagi nih bang nih, mohon maaf nih ya, Iya. kenapa sih personil metal itu identik dengan gondrong-gondrong di bawah? Oh pakaiannya serba hitam gitu? Hitam. Apa karena pengen istilahnya Nah, ditakutin apa diserem-seremin gitu? Oh gimana bang? Saya rasa sih dilihat ini sih awalnya saya pertama ketemu nih tadi di jalan sama Bang Pandu ini. Nah, kan sebelumnya sih saya belum kenal nih sama Bang Pandu. Kita coba-coba sebenarnya sih dalam hati ngeri-ngeri sedap gitu sama Bang Pandu ya, sih coba aja kan. Sebelumnya gua sih target belum dapat tapi alhamdulillah gua diajak sama buat ngobrol-ngobrol di acara podcast gua. Itu aja sih bang. Oke, jadi gini, kenapa
anak itu rambutnya gondrong-gondrong gitu ya. Ada hitam gitu. pakai hitam-hitam. Gua kebetulan nih itu sama kita sekali aja. ini masuk metal ya. Masuk gitu. Sebenarnya gini, gondrong itu kan ciri khas. Jadi mental itu kayaknya kalau nggak gondrong kurang cair gitu. Karena apa, kalau gondrong itu waktu di event di venue itu kan kita punya gaya atau kita mousing buat headbanger bukan ya kan. Jadi enak. Kalau misalnya kita kayak model kita nih nggak ada rambut, itu tuh buat headbanger kayak kepala gimana gitu. Ayam dari bututnya. Kayak ayam dipatok-patok gitu. Kalau misalnya gondrong-gondrong ini pas lagi mosing-mosing gitu, apa nggak takut dicapak orang gitu bang? Ya, kan punya energi, jadi bisa nyetuk gitu loh. Dan kita kenapa itu metal itu pakaiannya hitam-hitam itu udah. Kalau dulu dong. Oh iya, kita hitam juga baju panjang ya kan. Harus pakai kalung ya, itu sih tergantung masing-masing ya. Kalau kita emang dari dulu style seperti ini. Cincin ya. Gue gitu loh. Ini kayak FSI ya. Oh jadi itu ini pas selera mungkin ya pak. Karena nggak harus kayaknya sih nggak harus. Ya sebenarnya sih nggak harus hitam juga. Itu kan tergantung prinsip dari masing-masing gitu. Apa kita di saat kita lagi mau perform atau mau mau pakai seperti putih atau mau pakai merah nggak jadi masalah gitu. Tapi kan identitas ke identik kalau kita perform tuh udah mayoritas pasti selalu pakai hitam gitu. Karena udah punya identitasnya gitu. Ada ciri khas. Dan ini pertanyaan yang selanjutnya nih dari asrep gua nih tadi, tolong ditanyain dong kenapa metal itu harus ada ritual kayak gitu bang? Iya. Ritual. Sebenarnya sih itu kan dulu ya, itu di saat itu kan ada permetalan itu ada beberapa jenis aliran musik ya. Seperti kan dulu grindcore ya kan. Terus ada black metal. Nah itu black metal itu yang cenderungnya seperti ritual, seperti kayak dulu itu kayak dibilang kayak musik pemuja setan, ada ritualnya minum garam dan kelinci. Itu sebenarnya sih cuman gaya kita waktu itu perform aja. Nih gue nih band gue misalnya kayak dulu misalnya Gromelia tuh kalau manggung selalu makan cumi tuh. Itu kayak ciri khas dia gitu. Dan mukanya selalu dicemong-cemong di masker gitu ya. Jadi itu kita punya ciri khas seperti itu. Black metal. Oh black metal. Cemongin black metal. Jadi muka dicemong-cemong kayak ini dia jenaka gitu kan. Kalau untuk abang nih lu pernah nggak itu ngelakuin kayak ritual? Oh kalau kita kan kita death metal ya, death metal sebenarnya sih netral aja, biasa aja gitu. Style biasa aja lah gitu. Nggak ada kayak cemong-cemong itu enggak, itu beda. Oh jadi buat SRW gua nih yang ada ritual itu jadi beda lagi ya? Beda, itu black metal biasanya itu di saat formasi zaman dulu ya, itu kalau sekarang udah nggak ada. Oh, di genre sekarang tahun Masih ada, cuma mungkin jarang. Iya jarang, tapi dulu itu udah nggak main sih, udah nggak musik gitu. Pengurusan kali. Oh iya, ya lagi juga kan nyari ini susah juga, nyari dupa, nyari menyali kan. Nyari apa? Kan kayak sekali mau disembelih itu intinya loncat lari kejar-kejar. Ini sebenarnya sih bang, Lut ini basecampnya di mana sih bang? Kebetulan kita ada di wilayah Jakarta Timur, cuman kita ininya apa lokasi ya? lokasi basecampnya di mana? Di Gorong-gorong. Ya kita sebenarnya sih kita buat basecamp ini kita di mana aja sih, kadang di tempat saya kebetulan di daerah Cipinang Besar Utara, Jatinegara, daerah Pelupung, kadang di tempat Drama Jaya, di Pajar, di daerah Komsen ya, Komseko, daerah Hek itu, kadang di Gang Kayu tempat dia gitu. Jadi mana aja sebenarnya sih basecamp. Oh, Kalibata, jadi basecampnya banyak aja gitu. Jadi di saat kita kumpul itu basecamp kita gitu. Dan kita juga nggak selalu berempat, pasti kita ayo ajak teman ngopi bareng supaya kita apalah kita ngobrol-ngobrol apa gitu. Jadi nggak fokus ke musik aja gitu. Komunitasnya juga. Komunitasnya ada. Komunitas sih ada banyak, alhamdulillah. Kalau komunitas berbagai komunitas itu di kalangan si Jabodetabek itu ada buat metal itu. Dan sampai sekarang juga mereka masih saling support sih, masih kumpul eksis gitu. Walaupun di saat pandemi COVID gini ya mereka nggak hilang, ada paling dia hanya menikmati di rumah masing-masing aja. Karena di saat ini kan belum agak
buat event itu agak sulit gitu kan, perizinan agak susah, jadi kita menjaga protokol kesehatan itu mungkin kita di rumah aja gitu sembari menikmati musiknya aja gitu. Oh gitu. Iya. Ada lagi yang mau ditambahin abang? Ya ini barangkali ada sedikit obrolan kecilnya atau besarnya nggak tahu nih kalau kita dari Bang Jalu. Ini bang, selama kebentukan ini ada hal-hal yang lucu atau pas lagi manggung gitu gimana? Ada sih, kebentukan ada yang lucu. Jadi ceritanya gimana Jare? Personil gue yang pertama yang megang LED itu dia keluar tuh buat keluar dari band Lut ini alasannya nggak ini Jelas. nggak masuk akal gitu. Jadi kita dukung lah. Ada kita dukung. Jadi dia katanya mau keluar mau kawin katanya gitu ya. Nggak ada jodoh. Iya gitu. Julah gunung kelut. Apa alasan? Nggak masuk akal gitu. Mungkin mau band aja nggak. Selama kita konsisten ya kan. Ya terus aja jalan. Mau gua aja udah married atau udah punya anak aja ya kan. Oke. Yang penting mah konsisten aja kita ngeband gitu ya kan. Selama kita konsisten itu ya insya Allah kita inilah tetap jalan tuh band aja. Pemasukan rumah itu aja. Coba mau pacar nanti. Ada yang pernah dialami yang lucu apa yang suka dukanya lah istilah bahasa keren namanya. Banyak. Enggak cuma ya banyak lah ya. Kalau ngumpul-ngumpul gitu banyak lah. Lupa ingat gitu. Bang Palak kali, coba Bang Palak. Ini manggung berapa kali sih bang selama pembentukan? Besok ada ya? Udah di mana aja? Tanggal 13. Oh tanggal 13 di mana? 13 ini kita Bentar lagi ya? mau ngadain event itu rencana 13 Juni ini kita ada event 13 Juni. acara 13 Juni sekarang. 13 Juni minggu depan. Oh, minggu depan. Hari Minggu Oh, minggu iya. depan. Itu Studio Gigs di daerah Dermaga Durian Sawit. Kebetulan itu eventnya ya sama kita juga gitu, kita bikin sama kawan-kawan dari komunitas Metalhead sama disupport sama Radio Metal United gitu, Om Anto itu sama komunitas Kopaja dan Payangan lah pokoknya semua bisa Jabodetabek. Oh gitu. Ini begitu sih sebenarnya itu tema acaranya buat silaturahmi aja udah lama. Apalagi kan dari musim Covid ini. Nah, sampai 2 tahun kan kita ausnya event juga gitu, teman-teman juga pengen kumpul-kumpul kan susah kan. Nah kita coba lah kita bikin event buat silaturahmi sekalian halal bihalal ya, namanya masih dekat Lebaran, barangkali kita bisa kumpul bareng lagi, ngobrol bareng. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan aja gitu. Sebenarnya sih buat kasar-kasar gua di sini sih udah melewati protokol kesehatan sih. Sebelumnya kita di tes antigen dulu. Untuk kasar-kasar buat jangan lupa tanggal 13 di mana bang? 13 di Cafe BMJ. Cafe BMJ. Daerah Dermaga, Jalan Dermaga Raya, Durian Sawit, Jakarta Timur. Untuk kasar-kasar gua yang pecinta metal atau pecinta dangdut boleh deh datang ke Indonesia Durian Sawit. Tanggal 13 ya. 13 Juni ini insyaallah. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala lah, lancar. Amin. Yang penting kita tetap jaga buat semua kawan-kawan atau saudara kita sama Metalhead Jakarta ya, Jabodetabek. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan harus memakai masker itu buat jaga-jaga aja biar kelancaran event kita ini berjalan lancar gitu, tidak ada kendala lah, insyaallah. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi bang, gimana buat musik Indonesia kesan dan kesannya dari album abang nih? Ya, kemudian Ceritakan tentang apa sih? ya kita sih buat album ini pertama ini kan kita membedakan ya untuk kaum sororitas kan yang ajak jadi pelanggaran mereka yang udah melanggar hukum Islam ya kan. Kita kan sebenarnya kan punya kehadiran hawa, kenapa kita harus seperti lawan jenis atau gimana kita dengan hubungan yang pasangan yang enggak sewajarnya gitu ya, kita mendorongkan ya gimana supaya ada mereka bisa sadar, karena
di saat itu mereka akan kena ajar. Kalau mereka yang melakukan itu seperti hal yang tidak wajar dan tidak normal itu akan aja kena mungkin entah kena hukuman apa, itu siksa api neraka apa nggak tahu, itu sih pribadi ya gitu. Tapi kalau kita sekarang ini soal jangan lah gitu. Dari mohon maaf dari pribadi abang ini semuanya udah pada merit. Kalau kebetulan bosnya sih masih ABG ya. ABG. Umur saya masih 22. Tampangnya begini. Ada orang ya karena keseringan di luar kali. Iya, karena sering mau di luar gitu, jadi nggak lupa ngomongnya apa. Kalau kita nggak ada nih, kita tanya sendiri nih sama Bang Jalu nih kita. Kalau gue mah udah belum pacar udah belum? Gua udah aku satu. Anak. Udah. Udah. Anak 3. Ada. Oh mungkin buat kasir dua nih yang mau ini masih single ya. Ini promosi. Ayo siapa yang mau? Boleh ntar kalau boleh nih gua cantumin nih nomornya di deskripsi. Kan yang apa mau lagi? Ada untuk lo ada ini nggak media sosialnya atau Ada. Coba dijelaskan Bang Jalu. Medsosnya kalau di Facebook di Facebook Lut underscore death metal kalau di Facebook. Kalau di IG Bang Pacar apa? Lut death metal. Lut death metal kalau di IG. Itu aja sih. Oke, Nanti untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung di deskripsi apa di layar. Oke. Terus pesan-pesannya itu apa tuh? Pesan buat di underground. Oke, Kita ini ada pesan-pesan dari abang Lu yang masih single. gitu dong. Bisa mau ya oke, kita ada sedikit pesan-pesan dari kita. Sebenarnya dunia permetal ini hampir 2 tahun agak apa ya, agak sempat nggak ada venue, nggak ada kegiatan aktivitas di musik gitu. Yang mudah-mudahan sih bisa kita berlari lagi setelah habis COVID ini, udah COVID berlalu, mungkin kita seperti normal kembali kayak event-event berikutnya gitu kan. Setiap sebulan kali biasanya suka ada gitu kan, suka ada entah di outdoor, dari indoor gitu. Dan untuk kaum komunitas metalhead Jakarta atau Jabodetabek dan se-Indonesia lah gitu, Indonesia death metal. Ya semoga kita tetap semangat, jangan putus asa di saat ini. Insya Allah sih kalau metalhead dari sampai kapanpun nggak akan musnah ya, pasti ada terus dari sampai generasi berikutnya pasti ada gitu pencinta musik metal ini. Yang mudah-mudahan sih karena dunia metal ini meluas lah gitu, bisa dikenal. Indonesia itu bisa dikenal dari musik-musik yang bagus, yang keren-keren gitu. Jadi kita bisa memberi nilai poin ke musik-musik metal di luar negeri gitu kan. Karena di Indonesia ini banyak metal-metal yang punya nuansa poin bagus juga, maksudnya keren-keren gitu sebenarnya di Indonesia itu. Cuman kita nggak tahu kan entah dari Jakarta, apa dari daerah gitu kan juga bagus-bagus dan yang penting kita mau kesan-kesannya buat semua ya, mungkin tetap semangat lah, tetap dunia pergerakan ini tetap menyatu bersatu dan tidak ada apa tidak ada kesalahan apapun. Jadi kita tetap kembang bareng-bareng aja gitu bersama. Semoga dunia pergerakan ini makin eksis, makin maju gitu terus dan ke depannya tidak ada masalah apapun dan tetap solid gitu. Alhamdulillah sih dunia pergerakan nggak pernah ada keributan di setiap event, setiap apa gitu, selalu damai gitu. Walaupun penampilannya kita kayak gimana ya, lihat itu rambut gondrong, tinggikan, kayak pernah mama juga itu mau melayat atau itu kamu gimana tahu juga. Nah kita itu juga pernah ada sejarah itu dari ibu-ibu tuh kan. Ini bu biasa mau ke acara udah gitu itu ngomong kayak gini mau kumpul-kumpulan ya intinya sih gitu aja sih. Semoga sih kedepannya permetalan ini dunia underground ini tetap eksis dan tetap maju jaya lah. Yang penting kita saling solid dan support aja sesama musisi gitu kan, karena
underground metal itu banyak, ada grindcore, ada death metal, ada hardcore, ada punk, black metal apa. Terus ada kayak sekarang lagi ada musik lagi nih kayak apa sih? Musik apa tuh yang new metal, iya, metalcore, terus ada apa yang sekarang tuh lagi booming itu kan? apa itu? Yang ting 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 Teknika itu lebih modern juga gitu. Melodinya tinggi. Iya. Semua itu sih sama aja sih sebenarnya. Ya musik keren, musik keras, musik keras gitu. Yang penting mereka punya genre masing-masing aja, juga dibuat semuanya gitu. Ya begitulah kesan kita gitu. Donasi untuk Palestina gimana nih tanggapannya tentang Palestina? Kita pernah juga kan? Dulu sih pernah bikin donasi-donasi seperti Gaza, ya kan? Terus Gaza dulu pernah dulu Metalhead peduli ya kan buat saudara kita yang ada di sana di Palestina. Ini rencana sih kita kedepannya pengen bikin event buat Palestina gitu, rencana. Tapi kita lagi nyari link buat akses ke sananya gitu, buat kita bikin sumbangan anggaran dana donasi. Kita harus kemana nih? Itu yang ngajuin ininya. Jadi kita lagi kita cari orang itunya dulu gitu, biar jelas acara kita. Jadi kita nggak sembarangan juga. Jadi nanti itu apa Metalhead Respect kita pernah bikin dulu untuk Palestina, untuk Palestina itu Gaza dulu. Itu tahun lalu ya, 3 tahun lalu gitu. COVID. Sebenarnya sih metal ini solidaritasnya tinggi sih sebenarnya gitu. Kita punya saudara kita ini juga peduli banjir, pernah juga gempa semua itu gitu. Kita sering bikin acara seperti itu loh. Solidaritas kita, tolonglah saudara-saudara kita nggak bisa kena musibah gitu. Mari kita bantu gitu. Selagi kita bisa bergerak bikin event metal ketiga, insya Allah dananya kita sumbangkan, kita salurkan ke pihak yang membutuhkan, yang kena musibah itu. Biar kita berkah gitu. Jadi kita minta doanya untuk semuanya biar acara juga apa nanti penyelenggara juga tidak ada dibilangnya negatif aja gitu kan. Insya Allah sih ya tergantung kita ada positifnya ya di insya Allah. Banyak sih positifnya sih. Jarang-jarang sih membentuk buat donasi ke Palestina. Kebanyakan sih orang-orang cuek lah istilahnya di negeri gitu. Apalagi ini saya sangat bangga sekali bisa membuka untuk donasi untuk Palestina. Mudah-mudahan kedepannya lagi sih terus kita dukung donasi ke Palestina. Yang mudah-mudahan kita terlaksana lah ini buat Palestina. Insya Allah kita mau bikin acara kita lihat dulu buat segala kita yang ada di Palestina. Karena kita juga sedih gitu lihat berita kan Palestina lagi dikumpul Israel itu. Kita sebagai umat Islam, maksudnya saudara kita yang ada di sana, kita merasa sedih juga gitu. Ayolah kalau saya kita buat nggak satu dan iya saudara kita tetap kita menghargai saudara kita yang lagi satu seiman, iya saudara seimannya. Yang mudah-mudahan mereka semua di sana sudah tidak di Palestina dilindungi yang Maha Kuasa ya kan. Kita dari serangan musuh yang benar-benar memusnahkan negeri Palestina, kemudian serang balik lagi aja gitu, hancur lebur gitu, balik nanya gitu. Amin. Mungkin saya rasa yang mau disampaikan lagi. Mungkin ada penyebutan lagi, gimana Bang Balap, Bang Fajar, menjawab? Saya rasa udah cukup di podcast kali ini. Saya tutup dengan perform dari Lur. Oke. Terima kasih banyak ya buat salam metal kita dari Lur Death Metal.